Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Santapan Jiwaku pada hari Minggu biasa pekan ke-16. Saudara-saudari, marilah kita semua diundang untuk merayakan perayaan kasih dan cinta Tuhan hari ini. Dan kita juga diundang untuk merenungkan firman Tuhan. Dan semoga firman Tuhan hari ini memberikan kekuatan dalam hidup kita, agar kita semakin setia untuk datang kepada Allah, teristimewa ketika kita mengalami kejatuhan, jatuh di dalam kegelapan, jatuh di dalam dosa. Allah bersabar menunggu kita untuk kembali hadir dan tinggal di dalam cinta dan kekudusannya. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak juga lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu biasa pekan ke-16, kita semua diundang oleh Tuhan Yesus untuk mengalami cinta Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Bacaan-bacaan hari ini akan menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang murah hati, berbelas kasih, panjang sabar, dan kasih setianya berlimpah atas hidup manusia. Ketika manusia menjauhi, ketika manusia melarikan diri dari Allah, ketika manusia tidak setia kepada Allah, Allah begitu setia menunggu kedatangan setiap orang untuk mengalami kasih dan cintanya. Ketika manusia pun jatuh dalam dosa, Allah dengan kekuasaan cinta dan rahmat pengampunannya mengalir dalam hidup manusia, agar manusia menerima rahmat pertobatan, dan akhirnya setiap orang yang kembali kepada Allah memperoleh kasih penebusan Allah di dalam kekudusan itu. Bacaan pertama hari ini, saudara-saudari, dari kitab kebijaksanaan memberikan kita bagaimana gambaran Allah kita.
bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Ia memelihara kita. Namun, Allah juga memberikan kebebasan kepada kita untuk menjalani kehidupan. Di dalam kebebasan itu ada yang setia, ada yang tidak setia. Yang tidak setia, Allah dengan asas keadilannya menurut kitab kebijaksanaan akan senantiasa melimpahkan karunia rahmat cinta Allah kepada orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang meninggalkan Allah. Ia menunggu dengan cinta agar orang-orang yang telah jauh darinya kembali kepadanya. Dan ketika orang berdosa kembali, Ia dengan segala belas kasihnya dan segala kemurahan hatinya akan menerima setiap orang dengan penuh cinta. Ini adalah gambaran bahwa Allah memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengalami pertobatan. Dosa pasti akan ada. Oleh karena manusia cenderung untuk jatuh di dalam kegelapan. Tetapi Allah setia untuk terus mengalirkan rahmat pengampunan, cinta kebaikan agar manusia mengalami terang. Karena Allah ingin setiap orang diselamatkan. Allah ingin agar tidak ada satupun dari anak-anaknya mengalami kehancuran, kepunahan. Inilah Allah yang baik. Allah yang baik ini terus-menerus dengan tuntunan Roh Kudus-Nya menuntun setiap anak-anak Allah untuk tetap berjalan di jalan cintanya, di jalan kebenaran, di jalan kehidupan Allah sendiri. Itulah yang kita dengar dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa kasih karunia Allah akan terus hadir dalam kehidupan manusia. Roh Allah akan bekerja dalam diri setiap manusia. Roh yang membimbing, roh yang menuntun manusia untuk berjalan di jalan Allah. Roh yang memberikan kekuatan kepada manusia untuk senantiasa melawan setiap pergolakan-pergolakan hidup yang mungkin akan cenderung menjatuhkan manusia. Roh itulah yang akan menguatkan manusia untuk tetap berdiri di jalan Tuhan. Saudara-saudari, demikian pun yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Sang penabur menaburkan benih yang baik. Itulah yang dikatakan oleh Injil hari ini. Dan sang penabur itu sendiri adalah Allah. Benih itu adalah firman. Allah memberikan firman kehidupan. Firman yang mengubah kehidupan manusia dari hamba menjadi anak Allah. Firman yang mengangkat manusia dari lembah kedosaan ke dalam taman Firdaus kemuliaan. Firman yang mengubah kehidupan manusia dari kegelapan kepada terang. Firman yang membangkitkan manusia dari kematian kepada kehidupan bersama Allah. Kita mendengar sang penabur yang baik menaburkan benih yang baik. Namun dikatakan sang musuh pun menaburkan benih yang jahat. Setan-setan bekerja untuk mengganggu benih yang baik, menghambat benih yang baik bertumbuh. Tetapi ketika sang penabur yang baik menaburkan benih yang baik yang penuh dengan kekuatan ilahi, ia akan tetap bertumbuh.
Ketika Yesus mengatakan biarkanlah ilalang itu tumbuh bersama benih yang baik, Allah mau menunjukkan kepada kita kesempatan dan waktu diberikan Allah kepada setiap orang untuk mengalami kebaikan Allah. Kebaikan Allah ini harus dinyatakan dalam semangat pertobatan. Tuhan telah menaburkan benih yang baik di dalam hidup kita. Namun, kadang ada benih-benih yang tidak baik tumbuh dalam kehidupan iman kita. Kebencian, maki, pikiran yang jahat, mencuri, menfitnah, membuli. Begitu banyak benih-benih jahat di dalam hidup manusia. Tetapi Tuhan ingin agar benih yang baik harus terus bertumbuh untuk mengalahkan benih yang jahat. Dan Tuhan ingin mau mengatakan kepada kita, Tuhan selalu membuka jalan kebenaran kepada kita. Membuka jalan keselamatan bagi setiap orang yang mau hidup dituntun oleh Roh Tuhan. Sebab Roh Tuhan akan membawa setiap orang kepada taman Firdaus, taman kehidupan bersama Allah. Tuhan hari ini mengajak kita semua untuk tetap setia kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan terus menyirami bibit-bibit benih-benih baik di dalam diri kita. Benih dari setiap sakramen yang telah kita terima. Benih yang baik yang telah kita terima dari setiap firman Tuhan. Benih yang baik yang telah kita terima dari sesama kita. Teruslah kita sirami benih itu agar bertumbuh dengan baik. Teruslah kita menabur pupuk-pupuk kehidupan cinta Allah di dalam benih itu, agar ia pun bertumbuh dengan subur dan menghasilkan buah. Saudara-saudari, pada saatnya sang penuai akan menabur. Pada saatnya sang penuai juga akan mengambil hasil dari taburannya, hasil dari tuaiannya. Apakah kita akan menghasilkan buah yang baik? Akankah kita menghasilkan hasil dari suatu tanaman yang baik, dari kehidupan iman yang baik? Mari kita bersama-sama dibimbing, dituntun oleh Roh Tuhan untuk terus berjalan dalam jalan kebenaran dan kebaikan yang telah ditaburkan Allah di dalam diri kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Murah, Tuhan yang panjang sabar akan senantiasa memberkati kita dan menguduskan hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.